Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, apa bisa dibantu, Dek? Gini Pak, saya perkenalkan nama saya Muhammad Suhadawan Iskandar dari kampus Universitas Pembangunan Pancabudi. Saya ingin menanyakan seputar usaha UMKM yang Bapak jalani. Apakah boleh Pak? Bisa, mudah-mudahan saya bisa jawab untuk keperluan abang atau adik sebagai mahasiswa. Kalau boleh tahu, usaha apa yang Bapak jalani Pak? Pada saat ini saya usaha yaitu penjual rujak atau dikatakan penjual rujak keliling lah begitu sehari-harinya. Untuk alamat di mana ya Pak? Alamat saya Jalan Kapten Sumarsono atau Helvetia Bebas nomor 207 Helvetia Medan. Untuk tahun mulai berjualan dari kapan ya Pak? Saya mulai usaha rujak ini kalau saya nggak salah sejak awal Januari 2012. Itulah saya berjualan, mulai menjajaki penjualan rujak. Jumlah karyawan atau pekerja yang Bapak jalani dalam usaha berapa orang ya Pak? Saya tidak memakai karyawan, cuma karena saya ada anak saya 2 dan istri saya, memang harus dibantu karena ya yang saya jajaki jualan saya itu kan banyak. Tanpa bantuan karyawan ataupun keluarga saya nggak sanggup, makanya wajib istri saya yang membantu. Apa kalau anak saya itu lagi kerja atau lagi sekolah, istri saya yang membantunya. Untuk omset per hari, per minggu, per bulan kira-kira berapa ya Pak? Kalau omset per harinya, kalau tidak menemui kendala ataupun arti kendala itu cuaca yang tidak mendukung lah, yang hujan terus menerus, yang tidak baik. Tapi pada umumnya ya, karena jualan saya itu termasuk digolongkan banyak gitu ya, sehingga kalaupun habis bisa mencapai Rp200.000 per hari. Itu setiap kali kita berjualan, tidak terhitung hari pre lah. Kalaupun nggak habis, dia kadang 150.000 ataupun 100 bersih. Jadi pukul rata-ratanya itu ya kita pukul ratakan lah, karena lihat situasi kondisi cuaca ya bisa seminggu satu hari itu 100, katakanlah 100.000. Jadi bisa 600.000 lah satu minggu. Jadi kok kalikan 4, kalikan seminggu 100.000 berarti kan 4 minggu. Berarti sekitar lebih kurang 2,5 juta lah gitu dalam per bulannya. Itulah penghasilan saya. Yang platform digital yang digunakan untuk niaga contohnya GoFood, Seafood atau transaksi lainnya dalam kurungnya itu berkeliling atau gimana ya Pak? Saya menjajakan jualan saya itu ya, pertama tuh saya keluar kira-kira pukul 11:30 atau kadang-kadang kalau lebih cepat jam 11 saya sampai di pangkalan saya tuh di Karya Ujung, pas depan rumah sakit mata yang dulu Departemen Kesehatan. Disitulah saya pangkalan saya, sambil menunggu orang jalan, anak sekolah. Selesailah 2:30, saya geser ke pangkalan yang kedua, yaitu di depan masjid atau depan TK, masih di areal Karya Ujung juga. Di situ saya lah nonggok di pangkalan yang kedua sampai kira-kira sampai asar kira-kira atau jam 4 lah katakan. Setelah sholat asar saya baru keliling menjajakan dagangan saya sampai ya pasar 10, pasar 11, sampai lah Marahan pasar 1, sampai kira-kira dagangan itu habis lah, kira-kira demikian. Kalaupun nggak habis ya sampai malam saya tongkrongkan di gede sampah supaya jualan saya itu tidak habis, karena besok tidak dapat digunakan lagi, baru saya pulang ke rumah. Untuk dompet digital yang digunakan transaksinya itu transaksi antara OVO, GoPay atau lain-lain Pak? Kira-kira transaksi dompet itu apa yang dimaksud Pak? Apa deh? Maksudnya itu transaksi antara pihak kedua atau pihak satu atau dua pembeli jual menggunakan cash atau gimana? Oh, antara konsumen dan saya penjual. Ya, tentu dengan uang tunai cash. Karena dengan uang tunai cash ya, saya jual kan relatif agak murah. Kenapa demikian? Karena saya kan sasaran banyak anak sekolah. Berapa sih kemampuan anak sekolah itu?
Ya ada yang 2.000, 3.000, ada 4.000, ada 5.000 ya. Pukul rata saya tuh sebungkus hanya Rp5.000, makanya banyak konsumen saya. Walaupun untung nggak banyak, tapi kan terus berkelanjutan jualan saya itu. Jadi itu transaksi ya langsung tunai lah melalui uang. Iya, Pak. Untuk kelebihan atau kekuatan dalam usaha Bapak apa sih, Pak? Ya tentu saja ya, saya sebagai penjual bagaimana menyenangkan pembeli. Ya mutu bumbu itu yang terutama kita tingkatkan. Buahnya ya yang relatif menengah lah, ataupun yang kalau nggak ada yang nomor 1 atau yang menengah, sehingga konsumen itu terasa suka pada rujak saya. Yang pertama itu ya bumbu yang saya buat itu cocok di lidah mereka. Bukan saya merasa yang paling enak, tapi mereka banyak cocok lidahnya dengan bumbu saya itu karena relatif murah, sehingga banyak pelanggan-pelanggan yang datang kepada saya. Demikian. Untuk kelemahan dalam usaha Bapak apa tuh, Pak? Ya dikatakan kelemahan ya banyak kendala, kelemahan itu. Yang dimaksud kelemahan itu ya ketika cuaca yang tidak mendukung, hujan terus menerus, apalagi pada saat ini musim hujan, penghujan, ditambah lagi tahun baru, menjelang tahun baru kemarin tuh agak sulit. Kenapa sulit? Mungkin petani-petani itu banyak yang gagal, sehingga buah-buah yang dikirim ke pajak itu sangat sedikit sekali. Buah mahal, sehingga modal besar, untung menipis. Ya mau tidak mau kita penjualan tetap, kita nggak sampai hati. Anak-anak sekolah relatif mereka berapalah jajan dari mereka itu kan, ya terpaksa untung kita tuh gratis memang menurun. Tapi ya kita ambil berkah hikmahnya lah dari situ, itulah kendalanya. Untuk peluang usaha Pak ke depannya gimana, Pak? Kalau untuk peluang ke depan saya kira ya memang itulah usaha saya mati hidup, karena seusia saya ini sudah mencapai usia hampir 60 tahun, tentu kan untuk bekerja berat, kerja yang lain kan tidak mampu. Atau katakan saya mampu, tapi kan perusahaan-perusahaan nggak mungkin mau menerima saya, mungkin tenaga saya sudah nggak ada. Jadi untuk peluang memajukan usaha saya itu jelas lah mutu-mutu bumbu itu yang utama, itu bumbu. Karena apapun ceritanya buah itu kalau memang bumbunya itu cocok dengan lidah mereka, kita tingkatkan. Bagaimana melayani dan konsumen itu dengan ramah, pembeli kita ramah dengan baik. Ya katakanlah dengan bonus-bonus sedikit gitu kan, mereka senang gitu. Apa maunya itu pembeli, kita tingkatkan sehingga jangan sampai usaha kita itu menurun. Walaupun situasi kondisi seperti ini kan tentunya banyak yang cari pekerja susah, semua menemui penurunan. Jadi jangan sampai usaha kita itu drastis drop gitu. Untuk ancaman yang Bapak hadapi dalam usaha apa ya, Pak? Saya kira kalau ancaman itu enggak ada, karena yaitu mutu itu kita tingkatkan. Mutu pelayanan kepada para konsumen, para pembeli untuk kita lah gitu. Bagaimana keramahan kita mempertahankan itu. Kalau ancaman namanya kendala yang enggak ada, paling-paling ya yang saya katakan seperti tadi. Kalau musim ketika hujan penghujan drastis, para petani itu kan menurun, petani buah itu, sehingga gagal panen, sehingga buah yang dikeluarkan sedikit, harga tinggi. Paling itulah ancaman-ancamannya. Saya rasa kalau kita sudah dengan ikhlas berjualan, dengan tidak mahal, ya ancaman itu saya rasa tidak ada. Semua kita hadapi lah. Karena saya berjalan itu bukan tanggung-tanggung, sudah 12 tahun hampir. Ya alhamdulillah mencukupi untuk keluarga, untuk anak sekolah, bahkan untuk kereta anak kuliah udah kita sanggup menjalani, walaupun dengan terseok-seok lah. Tapi itu jauh lebih baik daripada saya bekerja dahulu. Baik Pak, begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai UMKM yang Bapak jalani usaha sekarang. Saya ucapkan semoga jualan Bapak laris selalu dan sukses dan berkah atas usahanya. Terima kasih atas doanya. Ya saya juga doakan mudah-mudahan wawancara ini dapat menambah kualitas atau kuantitas mutu adik untuk meningkatkan nanti menghadapi ujian untuk
kepada dosennya ya. Salamlah buat dosen-dosennya. Semoga doakan saya pun doakan kepada adik-adik dan sukses dalam menjalani aktivitas perkuliahannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.